Hai guys, jadi kali ini gue mau nge-review buku Family Constellation dari Meilinda Sutanto. Ini tuh bagus banget guys bukunya. Jadi gue akan ngasih beberapa insight yang gue inget dari gue ngebaca buku ini, karena gue baca buku ini udah lumayan lama, dari bulan Mei. Jadi mari kita review bukunya. Alasan kenapa gue beli buku itu adalah waktu itu gue masih ngegunain aplikasi atau platform dari X. Terus gue ngeliat itu berkaitan soal trauma, itu berkaitan sama keluarga. Dari buku ini itu gue belajar untuk bisa memaafkan. Dari buku ini gue belajar untuk tahu apa yang gue rasain, trauma yang gue rasain sebelumnya, kenapa gue bisa sebab kayak gini, kenapa dampaknya kayak gini, kenapa gue masih belum bisa ternyata move on. Itu trauma yang gue rasain, kenapa gue bisa cemas, kenapa gue dulu nggak sepercaya diri itu. Ternyata tuh yang kita rasain sekarang, yang kita alami dari pengalaman buruk kita tuh, itu juga merupakan warisan dari generasi kita sebelumnya guys. Jadi dari buku ini tuh banyak banget pengetahuan yang gue dapet, yang kayak hah kok bisa ya. Terus kayak di buku ini tuh bener-bener ngevalidasi apa yang kita rasain banget guys. Jadi buku ini tuh keren banget, keren banget. Di sini gue juga ingin memutus rantai, bukan soal trauma aja, tapi gue juga ingin memutus rantai soal komunikasi. Kayaknya juga generasi sebelumnya kita kan kayak mewariskan juga cara komunikasinya kan, dari hubungan anak sama orang tua. Jadi gue juga mau memutus rantai bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik agar kelak nanti gue punya anak itu bisa punya komunikasi yang sehat. Di buku ini juga ada kalimat dari PD James, sorry kalau misalnya gue salah baca. Jadi dia itu ngomong apa yang tidak diterima oleh anak itu bakal berdampak di masa depan apa yang anak itu bakal berikan. Jadi soal kayak hal komunikasi, gue kan maunya nanti anak gue itu memberikan komunikasi yang sehat. Jadi sekarang gue gimana caranya gue mau berkomunikasi sama nyokap dengan baik agar nanti gue kelak jadi seorang ibu akan bisa mempraktekkan gimana cara komunikasi yang baik dan sehat itu sendiri. Kita semua pasti mempunyai inner child-nya beda-beda. Kita semua pasti punya trauma atau pengalaman buruk di masa lalu yang berbeda-beda. Justru itu cara kita untuk belajar untuk mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri nggak hanya tahu bahwa kita suka hobinya apa, kita pengen ngelakuin apa, tapi mengenal diri sendiri juga itu tahu apa yang kita butuhkan dan trauma apa yang kita rasain. Jadi itu yang akan memberikan dampak yang lebih sehat untuk kita di masa yang akan mendatang. Serta di saat kita punya anak pun kita juga udah bisa tahu trauma kita tuh sebelumnya apa. Kita tuh mau punya solusi bagaimana kita memutuskan rantai itu agar tidak terjadi kelak di kepada anak kita selanjutnya. Nah, dari trauma, dari inner child, dari pengalaman buruk yang kita dapetin dari masa lalu, serta dari pola asuh orang tua kita sebelumnya, itu akan membentuk yang namanya keterikatan. Keterikatan itu mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada aman, yang kedua ada cemas, yang ketiga ada menghindar, yang keempat ada takut. Jadi dari teori keterikatan atau attachment style itu sendiri adalah bentuk atau cara kita itu berhubungan sama orang lain itu seperti apa. Contohnya yang pertama kita akan membahas jenis pola yang pertama adalah aman, atau yang kita tahu adalah secure attachment style, yaitu contohnya itu misalnya dari cara anak si A ini memperlakukan orang lainnya seperti apa. Jadi si anak yang mempunyai keterikatan secure atau aman atau secure attachment style ini itu sendiri, contohnya itu adalah dia itu punya kepercayaan diri yang kuat, lalu dia berkomunikasi sama orang lain itu nyaman serta punya komunikasi yang sehat. Lalu yang ketiga, dia itu tahu batasan yang sehat. Yang keempat, dia itu
uh, yang keempat, dia itu menilai dirinya sendiri serta menilai orang lain itu positif. Yang terakhir, yang kelima adalah dia itu bisa untuk menempatkan di mana kalanya dia tuh bisa mandiri, di mana kalanya dia bisa mengandalkan orang lain dan percaya sama orang lain. Yang kedua adalah anxious attachment style atau pola jenis cemas, yaitu contohnya adalah si anak ini mudah iri, si anak ini mudah berpikir negatif, sedangkan dia berpikir orang lain itu adalah positif. Lalu si anak ini tuh harus terus diyakinkan bahwa dia itu haus sama validasi. Lalu soal komunikasi dengan orang lain tidak cukup terbuka, dia masih meragukan dirinya sendiri, dia masih mencemaskan dirinya sendiri. Berbeda sama yang secure, anxious attachment style itu sendiri, dia itu takut sendirian. Jadi kalau yang secure itu dia merasa bisa mandiri, kalau yang anxious attachment style itu adalah dia masih bergantung sama orang lain lah. Yang ketiga, pola yang ketiga adalah menghindar, atau yang kita tahu yang kita sebut itu adalah avoidant attachment style. Itu ciri-cirinya adalah dia itu sulit percaya sama orang lain, dia itu tidak mampu mandiri. Lalu dari sisi emosional, dia tuh pengen terbuka sebetulnya, tapi dia tuh sangat amat tidak nyaman. Kebalikan dari anxious attachment style yang menilai orang lain positif sedangkan dia negatif, kebalikannya dari avoidance itu sendiri, di anak ini itu menilai dirinya itu yang positif, lalu orang lain itu negatif. Lalu yang keempat, ini adalah yang terakhir, atau keterikatan takut atau disorganized attachment style. Itu ciri-cirinya adalah dia itu menilai dirinya sendiri sama orang lain itu negatif. Lalu kalau misalnya dia punya hubungan itu dia tuh gak bertahan lama. Terus kalau misalkan dia itu bergantung sekali hidupnya sama orang yang dia takuti. Intinya itu adalah orang yang punya keterikatan takut atau disorganized attachment style itu adalah dia sangat amat merasa tidak dicintai, dia sangat amat merasa tidak berharga, dia sangat merasa tidak berdaya. Seperti itu guys. Jadi di buku ini itu sangat banyak memberikan dampaknya, dimana dari buku ini gue sendiri itu bisa tahu, oh ternyata gue tuh inner child gue tuh seperti ini, ternyata pengalaman trauma gue tuh seperti ini. Awalnya itu sebelum gue tahu buku ini, gue tuh sangat amat menyangkal hal itu, kayak gue tuh sebenci-bencinya tanpa mau diperbaiki gitu loh guys, si akar masalahnya ini. Kayak gue tuh kayak ya udah, dengan berjalannya waktu nanti bakal sembuh kok. Enggak loh guys, jadi kita tuh harus tahu dulu akar masalahnya di mana. Dan yang gue dapet, garis besar yang gue dapat dari buku ini adalah dibutuhkan pengakuan dulu guys. Jadi kalau misalnya kita tahu akar permasalahannya apa, trauma yang kita rasain apa, inner child yang kita rasain apa, itu tuh kita validasi dulu, kita buat pengakuan dulu. Oh ternyata gue kayak gini tuh akibat inner child ini, akibat trauma ini. Jadi tuh kita analisis dulu, kita buat pengakuan dulu si akar masalah tersebut. Jadi dari kita udah ngakuin bahwa kita itu merasa terluka, kita hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang membuat kita terluka. Dari pengalaman tersebut, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, pengalaman apa yang mengajarkan kita untuk lebih baik lagi. Jadi itu semua adalah langkah kita untuk inner child kita untuk bisa pulih, untuk bisa lebih baik lagi, agar generasi kita selanjutnya tidak merasakan luka yang sama lagi guys. Kita tuh selalu kayak mendenialkan, atau kita tuh selalu benci akan hal itu. Tapi tahu nggak sih guys, ternyata apa yang kita takutkan, apa yang kita benci, itu tuh dalam buku ini tuh menceritakan itu yang akan menarik ke hidup kita selanjutnya. Jadi kalau kita nggak mengakui akar tersebut, kalau kita nggak mengakui luka itu, nggak menyembuhkan luka itu nanti bakal terus berlanjut di generasi kita selanjutnya. Jadi di dalam buku ini tuh kita tuh akan mengulang peristiwa yang sama di kehidupan selanjutnya, di generasi selanjutnya. Jadi
di dalam buku ini tuh adalah tujuannya emang untuk memutuskan rantai trauma atau pengalaman buruk atau yang kita nggak suka untuk dilakuin lagi di generasi kita selanjutnya. Adalah ya sekarang sadar bahwa sekarang saatnya kita untuk memutus rantai yang nggak pengen anak cucu kita dapetin selanjutnya gitu guys. Alhamdulillahnya saat ini, karena gue sebelumnya udah tahu bahwa oke, gue traumanya karena ini, gue terluka karena ini, gue mulai tahu yang tadi gue bilang, kita bakal menarik orang yang sama dengan apa yang kita yakini, perasaan kita yakini. Kayak kita kita tuh taunya hubungan itu adalah yang terluka, hubungan itu adalah yang gak sehat, kita bakal narik orang yang seperti itu juga guys. Ternyata alhamdulillahnya, karena gue sekarang ya sedikit demi sedikit belajar untuk tahu diri gue, untuk mau berusaha pulih dan damai atas trauma gue sebelumnya, atas pengalaman hidup gue sebelumnya. Ya sekarang pemikiran gue soal hubungan itu udah berbeda. Alhamdulillah, gue jadi tahu hubungan yang sehat seperti itu. Gue jadi tahu hubungan yang sehat seperti apa. Dari hubungan itu kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki, bertumbuh, lalu kita sama-sama untuk mempunyai hubungan yang sehat. Dan yang gue baru tahu dari buku ini, bahwa hubungan kita dengan ayah kita itu adalah akan mempengaruhi dengan emosional kita, dengan mental kita. Itu ternyata oh gitu ya. Kayak kalian nanti pas baca buku ini tuh kayak setiap lembarnya tuh kayak oh my god, ternyata gini ya, oh my god, ternyata gini ya. Kayak amazed banget guys, kalian tuh harus baca ini. Sumpah, di sini tuh semua aspek kehidupan itu ada dan worth it banget untuk kalian baca guys. Jadi di buku ini kan dibahas bahwa kecanduan seseorang itu adalah akibat dari dampak dari hubungan anak dengan ayahnya. Jadi di dalam buku ini tuh dibahas bahwa ternyata hubungan dengan ayah itu adalah faktor yang penting banget, karena itu yang akan berkaitan sama si teori keterikatan itu sendiri guys. Jadi kalau misalnya gue percaya kalau misalnya si anak ini punya keterikatan, si yang secure attachment style, dia itu pasti punya bonding dengan ayahnya atau punya hubungan dengan ayahnya itu pasti yang sehat, yang baik. Jadi itu akan berdampak sama kehidupannya. Di kehidupannya itu bakal jadi yang mandiri, bakal jadi yang percaya diri, bakal yang terbuka sama orang, bakal yang punya komunikasi dengan orang itu gampang. Jadi kata-katanya dari Don Miguel-Ruiz. Kalau misalnya salah penyebutan mohon maaf ya guys. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama cerita yang sedang kita jalani, kitalah sendiri yang dapat mengubah cerita itu guys. Jadi inti dari buku ini adalah kita disuruh untuk tahu kita tuh terlukanya kenapa, pengalaman buruk kita itu karena apa, terus pelajaran yang kita ambil apa. Kita harus mengakui hal-hal yang buat kita terluka sebelumnya agar kita tuh bisa belajar, bertumbuh, serta pulih dan berdamai, sehingga penerus kita, generasi kita selanjutnya tidak merasakan apa yang kita rasain sebelumnya. Jadi kita tuh harus tahu dulu akar permasalahan yang ada di diri kita. Jadi guys, gitu aja review buku kali ini. Buku ini tuh the best banget, kalian bisa cari di Gramedia atau di online shop. Pokoknya kalian harus banget baca sekali seumur hidup. Semoga suka sama konten buku ini, semoga suka sama konten kali ini, semoga yang gue ceritain itu bisa memberikan manfaat atau insight untuk kalian semua. Semoga kalian suka sama videonya. Bye bye.